terhadap kebijakan pemerintah. Rumah saya digusur tanpa ganti rugi, misalnya. Ada petugas yang nyatet, nanti akan disampaikan kepada pemerintah oleh raja. Makin banyak orang yang lapor, raja tahu ini berarti gak mampu jadi pemerintah ini. Kenapa? Makin banyak rakyat yang mengeluh, makin banyak rakyat yang protes. Disitulah raja punya kewenangan, tak copot dan tak ganti yang lain. Begitu mekanismenya. Jadi tidak ada demonstrasi, itu tidak ada. Jadi mekanismenya langsung lapor ke pemilik kekuasaan. Jadi rajanya nggak ikut-ikut. Dan waktu itu ada aturan bahwa raja maupun pejabat pemerintahan itu adalah dari kalangan kesatria. Nah, di dalam kitab Nawanadya, aturan tentang ketatanegaraan, dan di dalam Salukantara, aturan tentang kehidupan sosial masyarakat, disebutkan bahwa kalangan kesatria itu adalah orang yang tidak punya kekayaan pribadi. Semua kekayaan milik negara. Jadi tidak ada istilah korupsi. Kenapa? Ya memang nggak boleh punya kekayaan pribadi. Nanti kalau orang punya kekayaan pribadi, status sosialnya turun. Dia jadi golongan waisya, yaitu petani. Kenapa? Sudah punya rumah, punya sawah, punya ternak, itu rendah. Kenapa? Kekayaan pribadi. Nanti kekayaannya lebih besar lagi, turun lagi ke golongan sudra. Siapa golongan sudra? Saudagar, rentenir, tuan tanah. Makin kekayaan besar, makin rendah kedudukannya. Itu aturan masyarakat sampai zaman Majapahit kayak begitu. Kalau orang dulu kalau melihat orang kaya raya berlimpah, itu dianggap rendah. Sampai sekarang itu di daerah kampung saya itu, kalau ada orang kampung kok kaya yo, langsung paling punya tuyul, jadi rendah ya. Paling jadi babi ngepet dan seterusnya. Kenapa? Karena asumsinya harta benda duniawi itu dengan rendahnya status sosial. Nah, di bawah golongan sudra itu ada golongan candala dan ada lagi golongan maleca, yaitu golongan orang asing. Ya. Itulah yang di dalam prasasti Wurudukidul disebutkan golongan kilalan, pelayan. Gitu. Jadi zaman sejak Mataram kuno sampai zaman Sriwijaya, sampai zaman Majapahit, itu penduduk pribumi tidak boleh bekerja sebagai pelayan. Kenapa? Karena status pribumi itu adalah wong yukti, orang mulia. Karena itu yang jadi pelayan harus orang asing, yaitu wong kilalan. Karena kata kilalan itu asing artinya. Karena itu ada juru kemir, juru pegu, juru keling, itu juru jenggi, itu ketuanya orang-orang dari Afrika sana. Mereka lah yang jadi pelayan bagi penduduk pribumi di Indonesia. Jadi pribumi dulu lebih tinggi. Karena itu ketika saudagar-saudagar Arab datang ke sini, dia sudah memenuhi kriteria dua. Satu, orang asing dia, golongan maleca, lebih rendah dari sudra. Dua, dia saudagar, sudro. Nggak mau orang ikut kaum sudra itu. Itu sebabnya kedudukan pribumi yang tinggi itu terbukti. Waktu zaman Kertanegara jadi raja, tahu-tahu kebilaikan ngirim utusan, kamu harus tunduk kepada kaisar. Orang asing yang tinggal di Cina sana marah Kertanegara. Loh, di sini itu juru Cina itu jadi pelayan nih, saya disuruh tunduk. Ya, itulah Meiji itu lukai sama Kertanegara. Dan itu diwarisi sampai zaman Islam. Itu sebabnya ketika Jepang dulu di Indonesia menerapkan aturan Shikirei, jadi tiap jam 7 pagi semua orang Indonesia harus keluar dari rumah menghadap ke arah utara, kemudian membungkuk, menghormat ke rukuk gitu.
90 derajat menghormati Tenu Heika. Yang Hasyim Asy'ari marah, membuat fatwa barang siapa yang melakukan sikre umat Islam maka dia melakukan kemusyrikan, rukuk kepada manusia kaisar Jepang. Kenapa? Tidak mau tunduk sama asing. Itu dipelihara begitu. Jadi sampai zaman Mojopahit, sampai Demak itu pribumi tetap nomor 1. Itulah yang mengapa kenapa Islam tidak bisa diterima di sini. Nah, ketika Wali Songo datang di sini, ya, mereka kan bukan saudagar, golongan Brahmana. Ya, sunan-sunan itu Brahmana, guru-guru diikuti. Ya, di situ. Apalagi mereka kemudian kemudian menjadi bangsawan-bangsawan di sini. Mereka jadi panutan. Itulah salah satu faktor kenapa Islam bisa diterima, karena penyesuaian struktur sosial. Nah, proses ini baru mengalami perubahan pada 1 Mei tahun 1848 ketika Belanda menerapkan struktur sosial yang namanya BW, Burgerlijk Wetboek, yaitu menempatkan kulit putih itu warga kelas 1, timur asing, Cina, Arab, India warga kelas 2, pribumi, inlander warga kelas 3. Dibalik sama Belanda seperti itu. Itulah kenapa orang-orang pesantren kemudian melakukan perlawanan, melawan Belanda. Kenapa? Tidak mau diudahkan. Itulah dalam kolonial arsip sampai kita temukan selama tahun 1800 sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun, catatannya ada semua, terjadi 112 kali pemberontakan dipimpin guru torekot dan dari pesantren. Itulah sampai NU berdiri menganut politik yang namanya tasawuf. Itu perlawanan terhadap Belanda. Tidak mau orang pesantren direndahkan oleh aturan pemerintah. Itu sebabnya dalam rangka memuluskan ya, aturan Burgerlijk Wetboek, memperkenalkan secara sistematis hegemoni pikiran lewat pendidikan, sekolah. Jadi sekolah itu sebetulnya proses kolonialisasi, penundukan masyarakat untuk mengikuti aturannya kolonial. Pesantren tetap gak mau. Karena itu tidak diakui pesantren. Nah, anehnya sekalipun Indonesia sudah merdeka sampai sekarang, pesantren tetap gak diakui sebagai lembaga pendidikan. Ya, karena itu pesantren salaf gak ada yang dibantu. Enggak, sekalipun berapa triliun lah dana untuk pendidikan, gak mungkin dibantukan ke pesantren salaf. Kalau pesantren salaf kepingin dapat bantuan, ya harus bikin sekolahan. Belanda itu, disitulah hegemoni pemikiran Barat menguasai orang Indonesia. Jadi itu proses. Jadi karena itu saya membuat ini agar apa? Kita tahu Islam nggak mungkin berkembang tanpa Wali Songo. Karena sejarawan dunia itu mengatakan ya setelah Wali Songo. Cuman mereka nggak tahu kenapa begitu cepat. Nggak ada proses begitu cepat kayak Wali Songo. Dalam tempo kurang dari 50 tahun mengislamkan Indonesia. Pasti orang-orang luar biasa ini, bukan orang-orang biasa. Kenapa? Ilmu pengetahuan Barat tak bisa menjawab proses itu. Jadi ini artinya orang Indonesia sudah mengenal peradaban sejak zaman dulu. Nah, NU yang mewarisi kelanjutan tradisi lokal itu dari Mataram kuno, ya, dari kerajaan Kediri, Singosari, Mojopahit sampai zaman Demak dan seterusnya, mewakili tradisi itu. Karena itu NU itu bisa dikatakan, ya, kalau saya menyimpulkan,
adalah jamaah atau jamiah ulama pribumi. Itu yang harus kita catat. Kenapa? Proses perjalanan itu memang tradisi pribumi yang dijalankan di NU itu. Bulan tahun 2012 kemarin, Monash University kerjasama dengan UIN Malik Ibrahim di Malang, khusus meneliti pesantren. Bagaimana di era global pesantren nggak berubah? Itu orang Barat bingung. Kenapa? Proses globalisasi ini sudah mengubah semua. Ini ada unsur lokal gak mau berubah. Pengajian, tafsir Quran, kiai ngajar pakai bahasa Jawa. Padahal sekolah-sekolah sudah internasional bahasa Inggris. Ngaji di pondok masih bahasa Jawa. Yang di daerah Jawa Barat bahasa Sunda, Madura bahasa Madura. Itu skenario kapitalisme global bingung itu. Itu fakta ya. Sampai sekarang, sampai diteliti. Dan memang itu resistensi. Itu warisan orang. Dan itu harus dipertahankan. Nah sekarang NU itu mau direbut oleh kelompok-kelompok. Kenapa? Ya ingin mengubah itu. Kenapa? Globalisasi itu kan mau dirubah semua. Yang sifatnya lokal ini harus disingkirkan, harus diganti global. Nah, itu masyarakat sudah kena imbasnya itu luar biasa perubahan. Satu contoh tahun 95 saya pindah dari Surabaya ke Malang, itu tinggal di kampung ikut kabupaten. Masyarakatnya masih masyarakat kampung. Anak-anak kecil teman mainnya teman-teman anak saya itu namanya Sumaji, Marsono, kemudian ada yang namanya Ari, ada yang namanya Koirul, dan seperti itu Joko macam-macam. Begitu reformasi tahun 99-2000, Farel, Marvel, Ronaldo, berubah namanya, nama global. Sekarang nggak ada lagi anak yang lahir dinamakan Jono, nggak ada. Sudah namanya sudah Joni, begitu. Yang perempuan, ya dulu masih ada namanya Marpuah dan begitu, sudah ganti Cornelia, Adelia, Maria Mercedes, namanya sudah nama Barat semua. Itu global. Ternyata di pesantren masih enggak, masih tetap eksis mempertahankan itu. Jadi itu saya kira lokalitas ini yang mungkin akan menakutkan kapitalisme global. Kenapa? Tidak bisa diubah oleh skenario yang mereka bikin. Termasuk, jadi ketika kiai-kiai zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu menolak untuk sekolah, kenapa? Karena itu Belanda, karena beliau tahu bahwa itu penundukan terhadap mindset berpikir. Sampai kemudian Belanda menetapkan bahwa semua pegawai pemerintah government itu harus punya ijazah sekolah. Itu ditetapkan. Dan kemudian dilanjutkan zaman Republik Indonesia. Tapi kemudian sejarah mencatat zaman Jepang itu, ketika pemerintah Jepang membentuk tentara sukarela peta pembela tanah air, itu 65 batalion dengan komandan batalion berpangkat Daidancho atau mayor. Dari 65 batalion, 20 batalion itu ternyata komandannya kiai. Ya. Itu data sejarah. Malang misalnya, Mayor Iskandar Sulaiman, itu ketua Surya NU Malang. Karena itu ketika pembentukan TNI, ya tokoh-tokoh ini yang jadi. Baru tahun 48 ketika Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, itu dilakukan aturan baru rekrutmen tentara, yaitu tentara yang profesional
harus ditunjukkan dengan kepemilikan ijazah sekolah. Disitulah kiai-kiai yang sudah pangkatnya mayor dilorot. Kenapa? Dari pesantren, nggak punya ijazah sekolah. Tapi sekalipun begitu, sampai pensiun, sebagian di antara kiai-kiai itu berpangkat brigadir jenderal. Artinya santri buktinya bisa jenderal. Itu fakta-fakta sejarah.
Islam.